Dalam 29 tahun hidupnya yang singkat, ia mengalami tragedi yang mengerikan, kebencian yang mendalam, dan kematian yang brutal. Romawi kuno merupakan salah satu peradaban tua paling sukses di masa lalu. Hal ini bukan hanya dibuktikan dari berbagai bangunan dan penemuan yang tersebar di beberapa wilayah, tapi juga kemampuan mereka bertahan selama 1000 tahun lebih sebelum akhirnya runtuh pada tahun 476 Masehi. Pujian untuk keberhasilan ini sebagian harus diberikan pada para kaisar Romawi yang berkuasa. Sayangnya, tidak semua kaisar yang berkuasa pantas mendapatkan pujian. Pasalnya, tidak semua kaisar Romawi kuno bekerja dengan baik. Beberapa di antaranya bahkan sangat semena-mena, termasuk kaisar Romawi ketiga yaitu Caligula, yang memerintah dari tahun 37 Masehi hingga 41 Masehi. Caligula dikenal sebagai kaisar kejam dan gila. Terlahir dengan nama Gaius Julius Caesar, lahir pada tanggal 31 Agustus tahun 12 Masehi di Antium, Italia, sekarang dikenal dengan nama Anzio, Italia. Ayahnya bernama Germanicus Julius Caesar, seorang jenderal dan pahlawan besar bangsa Roma, dan ibunya bernama Vipsania Agrippina atau Agrippina the Elder. Gaius adalah anak ketiga dari 6 bersaudara. Ayahnya Germanicus adalah keponakan dan putra angkat Kaisar Tiberius. Gaius memiliki 2 kakak laki-laki yang bernama Nero, tapi ini bukan Kaisar Nero yang kejam itu ya, dan Drusus, serta 3 adik perempuan yaitu Julia Drusilla, Julia Livilla, dan Agrippina Muda atau Agrippina Minor, yang kelak menjadi ibu Kaisar Nero yang kejam. Lalu kenapa namanya menjadi Caligula? Semua berawal dari sebuah acara yang diadakan oleh kamp militer sang ayah Germanicus. Penamaan Caligula dimulai saat dirinya yang masih kecil sering dibawa ayahnya ke acara perkumpulan di kamp. Dan ibunya selalu mendandaninya dengan memakaikan seragam tentara mini lengkap dengan baju zirah, helm, dan sepatu boot kecil. Entah karena penampilannya yang lucu atau apa, tentara-tentara di kamp itu kemudian memanggil Gaius dengan sebutan Caligula. Dalam bahasa Latin disebut Caligae, yang berarti sepatu boot kecil. Sayangnya, nama konyol itu terbawa hingga dewasa, bahkan tercatat dalam sejarah. Dilaporkan, walau bagaimanapun, Gaius tumbuh dengan tidak menyukai julukan ini. Kehidupan masa kecilnya dijalaninya dengan normal selayaknya anak kecil pada umumnya. Bahkan, dia dikatakan sebagai anak yang pintar bergaul, yang siapapun tidak akan menyangka kalau suatu saat nanti dia akan berubah menjadi sosok kaisar Romawi yang kejam. Setelah Kaisar Augustus mangkat pada tahun 14 Masehi, kursi kepemimpinan jatuh kepada putra angkatnya yang bernama Tiberius. Namun, meski sudah pasti diangkat, Tiberius menaruh curiga kepada Germanicus, ayah dari Caligula, yang memiliki reputasi sangat baik di kekaisaran. Ia pun takut jika Germanicus menjadi saingannya. Terlebih sang jenderal memiliki hubungan darah dengan keluarga Kaisar Augustus. Oleh karena itu, Tiberius pun berencana untuk menyingkirkan Germanicus. Sejarawan Romawi kuno yang bernama Suetonius menceritakan jika Germanicus tewas di Suriah akibat dibunuh oleh orang-orang suruhan Tiberius. Sang istri Agrippina pun langsung menyalahkan Tiberius sebagai dalang di balik kematian suaminya. Ketika ayahnya meninggal, Caligula berusia 5 tahun. Sang kaisar yang tidak terima kemudian memerintahkan Agrippina ditahan dan diasingkan ke sebuah pulau terpencil di Pandataria, sebuah pulau dekat Italia
tanpa ada persediaan makanan apapun. Hingga akhirnya ia mati kelaparan pada tahun 33 Masehi. Sementara itu, anak-anak dari pasangan tersebut pun tidak luput dari siksaan Tiberius. Kakak tertua Caligula yang bernama Nero diasingkan hingga meninggal dunia. Lalu kakak keduanya yang bernama Drusus Caesar ditangkap atas tuduhan pengkhianatan. Tapi sebelum Agrippina the Elder diasingkan, dia sempat mengirim Caligula dan putri-putrinya ke tempat nenek mereka, yaitu Livia yang merupakan ibu Tiberius. Salah satu putrinya yang paling kecil yaitu Agrippina Minor yang akan menjadi sumber kekacauan bangsa Romawi selanjutnya. Kaisar Tiberius memang tidak membunuh Caligula karena dia punya ketertarikan khusus pada Caligula yang membuat dia sangat menyayangi Caligula. Ketika Livia meninggal, Caligula dan saudara perempuannya diangkat oleh Antonia, ibunda dari Livia. Pada tahun 31 Masehi, di usianya yang ke-17 tahun, Caligula kemudian resmi diadopsi oleh Kaisar Tiberius dan dibawa ke Kepulauan Capri, tempat pribadi Kaisar Tiberius, dan hidup di sana bersama paman dan sepupunya Gamellus, di mana keduanya sama-sama pewaris kerajaan. Sudah jelas hidup dengan pamannya, yang notabene adalah pembunuh ayah, ibu, dan 2 kakak laki-lakinya, membuat Caligula terpaksa menyembunyikan kebenciannya terhadap Kaisar Tiberius. Dan ini juga yang diduga merusak mentalnya menjadi sakit dan tumbuh menjadi manusia yang kejam dan penuh amarah. Pernah suatu hari, ia sempat mencoba untuk menikam Tiberius, namun gagal karena ketahuan. Meski begitu, ia kemudian diampuni oleh sang kaisar. Caligula tinggal bersama pamannya sampai dia berusia 25 tahun. Kaisar Tiberius sebenarnya sadar dan tahu kalau dia sedang membesarkan ular berbisa yang suatu saat nanti mungkin akan menggigitnya. Tapi walau begitu, Caligula tetap menjadi anak kesayangan dari Tiberius. Sayangnya, Kaisar Tiberius bukannya pendidik yang baik. Selama hidup di Pulau Capri, Caligula sudah disuguhkan dengan hal-hal yang negatif dan amoral. Di pulau ini, Kaisar Tiberius sering sekali mengadakan pesta, yang bisa disebut pestanya ini gila-gilaan. Free sex yang sering dilakukan di pulau ini sepertinya sudah semacam rutinitas sehari-hari. Dan tontonan-tontonan seperti inilah yang diperlihatkan kepada anak angkatnya setiap hari. Jadi wajar saja kalau mental Caligula terbentuk buruk. Kemungkinan salah satunya ya hal ini. Pada tahun 37 Masehi, Kaisar Tiberius meninggal karena sakit. Banyak rumor yang mengatakan kalau Caligula yang menyebabkan meninggalnya Tiberius. Tapi ada beberapa sumber klasik yang bilang kalau yang mempercepat kematian Kaisar Tiberius adalah Caligula. Tentu saja dengan bantuan seorang kapten prajurit kerajaan yang bernama Navius Sutorius Macro. Dalam salah satu sumber klasik tersebut mengatakan, Caligula memberi perintah kepada Macro untuk membekap Kaisar dengan bantal. Setelah Kaisar wafat, dalam wasiatnya, Kaisar mewariskan tatanya kepada 2 orang, yaitu Caligula dan anak adopsinya yang lain yang bernama Tiberius Gamellus. Tapi Caligula dengan cepat merampas tahta sang kaisar, tentu saja dengan bantuan Macro. Maka dia berhasil dinobatkan menjadi Kaisar Roma pada usia 25 tahun. Pada umur 25 tahun, Caligula diangkat menjadi Kaisar Romawi yang ketiga. Masa pemerintahannya tergolong singkat, hanya sekitar 4 tahun saja. Dia memerintah pada tahun 37 dan berakhir pada tahun 41 Masehi. Tapi selama waktu yang singkat itu, catatan sejarah menyebut Caligula telah melakukan berbagai kekejaman. Dan konon, dia juga punya perilaku yang terkesan seperti orang sinting. Tapi apa benar Caligula itu sebegitu kejam, gila, dan sinting? Atau semua itu hanya dilebih-lebihkan? Sebenarnya, sebagian besar cerita populer mengenai Caligula berasal dari biografi singkat yang ditulis oleh sejarawan Romawi,
yaitu Suetonius. Biografi tersebut ditulis puluhan tahun setelah Caligula wafat. Dan Suetonius pun punya reputasi buruk sebagai penulis. Dia kerap mencampur adukan gosip dan fakta dalam berbagai catatan sejarah yang ditulisnya. Jadi, ada kemungkinan beberapa bagian kisah Caligula berasal dari gosip yang beredar di masyarakat Romawi pada masa itu. Salah satu mitos menarik yang sering dibahas yaitu saat Caligula mendaulat kuda kesayangannya Incitatus sebagai penasehat kekaisaran. Caligula juga mengklaim dirinya sebagai dewa, lalu membangun sebuah kuil tempat orang-orang bisa menyembahnya. Tak heran jika sejarawan menyebut Caligula sebagai Mad Emperor atau Kaisar Gila. Pada awal pelantikannya, Caligula mendapat sambutan hangat dari penduduk Roma. Pasalnya dia merupakan putra dari Germanicus yang sangat dicintai oleh warga Roma. Selain itu, masyarakat Roma benar-benar menaruh harapan penuh pada Caligula. Karena pada saat pemerintahan Tiberius, Roma berada dalam kondisi kritis. Karena Tiberius sendiri termasuk kaisar yang menyeret bangsa Roma dalam kesengsaraan. Bahkan, saking cintanya, mereka menjuluki Caligula sebagai bayi kami atau bintang kami. Caligula sendiri pada saat awal kekuasaannya memberikan berbagai kebijakan yang pro rakyat. Misalnya saja, melakukan perubahan di sistem pemerintahan pada saat itu, seperti mempublikasikan anggaran kekaisaran yang tidak dilakukan oleh Tiberius. Selain itu, berbagai kebijakan seperti upah tinggi untuk prajurit militer, pajak yang rendah, dan pembebasan tahanan yang dihukum secara tidak adil. Untuk bidang seni, Caligula menerbitkan kembali karya seni artis Roma yang dihapus. Caligula juga memperbaiki sistem pemilihan umum yang dirancang untuk kebebasan masyarakat dalam bersuara. Karena Caligula menyukai seni, maka dia menyelenggarakan dan merestorasi bidang-bidang seni. Dia sering mengadakan berbagai pertunjukan teater, pentas drama, balapan kereta kuda, dan mengadakan pertandingan atletik seperti gladiator di beberapa kota Roma. Dia juga menyelesaikan proyek teater Pompei dan membangun amfiteater di Saipta, dan membangun kembali reruntuhan tembok seperti kuil Didymain Apollo di Miletus. Dengan perubahan positif yang dia lakukan di awal pemerintahannya, membuat Caligula segera dicintai rakyatnya. Selain itu, salah satu perintahnya ketika menjadi kaisar ialah mengambil abu ibunya dan diarak pada sebuah kereta mengelilingi Roma. Lalu ia memerintahkan untuk mencetak uang koin demi memperingati peristiwa yang dinamainya Memori Agrippina, yaitu mengenang Agrippina. Abu kedua kakaknya dan ayahnya juga diambilnya. Akan tetapi, segala kebaikan dan kebijaksanaan sang kaisar berubah drastis tatkala sembuh dari sakit. Diduga waktu itu dia sakit epilepsi. Namun, di balik kepemimpinannya yang mampu menorehkan senyum di wajah rakyat Romawi, Caligula punya cara yang ekstrim untuk melindungi harga dirinya sebagai kaisar. Caligula mempunyai postur yang tinggi dan berkulit putih. Badannya yang dipenuhi bulu menyebabkan dia sering jadi bahan ejekan masyarakat Romawi di kala itu. Tapi setelah menjadi kaisar, dia enggan menoleransi segala bentuk hinaan yang dilayangkan kepadanya. Siapapun yang kedapatan menyebut kata domba, bentuk penghinaan pada Caligula yang badannya berbulu, di hadapan Caligula bakal dihukum mati. Beberapa bulan dalam masa pemerintahannya, kaisar yang bergelar Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus itu terlihat normal. Dia bahkan disukai kebanyakan rakyatnya dan dianggap sebagai pemimpin yang cakap. Akan tetapi, segala kebaikan dan kebijaksanaan sang kaisar berubah drastis tatkala sembuh dari sakit. Pada tahun 37 Masehi, di usianya yang ke-37 tahun, Caligula jatuh sakit, tepat 7 bulan saat dia menjabat sebagai kaisar. Penyakit Caligula sampai sekarang masih menjadi misteri, karena sejarah Caligula sendiri termasuk sejarah yang paling jarang didokumentasikan. Tetapi menurut sejarawan, diduga Caligula mengidap penyakit epilepsi.
Dia terus-menerus terbaring kesakitan dan hampir mati beberapa waktu. Semua tabib pun dikumpulkan buat menyembuhkan penyakit sang kaisar. Tapi kebanyakan dari mereka menyerah karena sulitnya mendeteksi penyakit tersebut. Rakyatnya pun banyak yang bersedih dan mereka pun berdoa untuk kesembuhan sang kaisar. Entah bagaimana caranya, sang kaisar pun akhirnya sembuh. Tapi rakyat Roma tidak tahu bahwa kesembuhan sang kaisar adalah awal kehancuran bagi mereka. Setelah sembuh dari sakitnya, sifat Caligula berubah 180 derajat. Sifatnya jadi aneh dan tidak mudah ditebak. Dia menjadi pribadi yang bengis, kejam, dan sadis. Amarahnya suka sekali meledak. Dia menganggap seseorang telah berusaha meracuninya. Dari sanalah, rentetan kekejaman dan perilaku gila Caligula menyeruak ke permukaan. Dia mulai mengeksekusi mati setiap anggota kekaisaran yang diduga mencoba membunuhnya, termasuk keluarganya sendiri. Pada masa hidupnya, Caligula melakukan inses dengan saudara kandungnya, yaitu adiknya Drusilla, di mana Drusilla sendiri sebenarnya sudah menikah. Caligula memaksanya untuk meninggalkan suaminya dan menjadikannya selir. Waduh, parah sekali ya. Ia lalu memberitahukan masyarakat Roma yang tentu saja sangat terkejut mendengarkan pengakuannya, bahwa hubungan inses yang dilakukannya ini adalah sangat pantas dan tidak seorang pun perlu mengeluh. Ia memberi alasan bahwa para Fir'aun telah melakukan hal seperti ini, dan karena Roma memerintah Mesir, maka perbuatannya adalah sesuatu yang benar-benar sah bagi dia. Normalnya seorang raja akan makan malam dengan pejabat, bangsawan, atau keluarganya. Tapi Caligula si raja gila ini berbeda. Alih-alih makan dengan keluarga, dia lebih suka makan malam bersama kuda kesayangannya. Caligula benar-benar membawa kudanya ke meja makan, memberinya makanan manusia, bahkan menawarinya segelas anggur dan bersulang. Dia juga secara resmi mengumumkan kuda kesayangannya sebagai penasehat kaisar. Lebih gilanya lagi, ia menyediakan rumah yang mewah, lengkap dengan sejumlah pelayan untuk mengurus kuda itu. Pesta-pesta besar diadakan dengan kuda itu sebagai tuan rumahnya. Semua itu belum memuaskan rasa humor Caligula yang sudah tidak beres. Maka, ia menunjuk kuda itu sebagai pendeta di sebuah kuil. Konon, kandang kuda peliharaan Caligula terbuat dari batu marmer yang mahal. Kalung kuda dihiasi oleh batu-batu perhiasan. Bahkan tempat makannya pun terbuat dari gading gajah. Ya, Caligula sangat mencintai kudanya Incitatus, sampai-sampai ia mengajaknya untuk makan malam dan minum champagne bersama. Incitatus punya beberapa budak pribadi yang selalu merawatnya dan memberinya gandum dengan kualitas terbaik. Sikap nyeleneh Caligula tidak sampai di situ. Ketika memerintahkan hukuman mati kepada para algojo, ia pun hadir menyaksikan sambil menikmati makanannya dengan santai. Ia bahkan menyuruh para algojo agar mengeksekusi korban secara perlahan, sehingga mereka merasakan kesakitan yang lama dan tentunya luar biasa. Ia juga acap kali memaksa keluarga korban untuk hadir menonton langsung proses eksekusi. Tindakan keji lainnya yang dilakukannya ketika Caligula mengadakan pesta jamuan makan malam di istananya. Tiba-tiba dia menyuruh pengawalnya untuk memanggil Gamellus. Pada saat Gamellus datang untuk makan malam, mulutnya menyebarkan bau obat. Dengan segera, Caligula menuduh Gamellus meminum obat penawar racun. Dan karena hal itu, jelas tercermin pada dirinya. Maka Caligula memerintahkan Gamellus untuk segera bunuh diri. Pemuda yang berusia 18 tahun itu menurut dan menjatuhkan diri di atas pedangnya. Hal ini memang disengaja oleh Caligula, karena Gamellus adalah saingan Caligula sebagai pewaris tahta Roma dari Kaisar Tiberius. Dengan meninggalnya Gamellus, membuat nenek Caligula marah. Tak lama kemudian, dikabarkan neneknya meninggal, entah karena bunuh diri atau dibunuh Caligula.
memerintahkan orang untuk bunuh diri, kemudian menjadi kegemaran baru Caligula. Bermacam-macam orang dari berbagai lapisan masyarakat telah diperintahkannya untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Dengan memerintahkan hal itu, rasa kedewaan Caligula semakin bertambah. Ketika suatu malam, dia duduk dalam acara perjamuan bersama kawan-kawannya. Ia sekonyong-konyong meledak tertawa. Lalu ia menjawab pertanyaan atas tingkahnya itu. Ia berkata, "Aku sedang berpikir bahwa hanya dengan satu anggukan kepala, aku dapat menitahkan leher kalian di gorok." Pernyataan itu langsung menghilangkan suasana riang pesta. Menjadi kaisar dari sebuah kerajaan besar, nyatanya tidak membuat Caligula puas. Tidak hanya ingin menjadi raja, bahkan ia menyuruh kepada seluruh warga Roma untuk menyembah dia sebagai Neos Helios, yaitu matahari biru. Tindakan Caligula ini diperkuat dengan temuan uang logam di Mesir dengan sosok Caligula sebagai dewa matahari. Ia meminta orang-orang untuk membungkuk, bahkan mencium kakinya. Caligula kemudian membangun sebuah kuil untuk dirinya sendiri, mengundang pendeta dalam pembukaan kuil dengan dia berdandan seperti wanita. Yang lebih ekstrim lagi, Caligula berencana memenggal kepala patung Zeus di kuil dan menggantikannya dengan patung kepala dirinya. Untungnya hal itu tidak terjadi berkat bujukan dari orang dekatnya. Pejabat Romawi mulai membenci Caligula setelah sang kaisar mengklaim bahwa dirinya dewa yang patut disembah. Caligula juga menyuruh bawahannya membangun jembatan yang menghubungkan istana dengan kuil Jupiter. Alasannya, supaya dia bisa bertemu dan bercakap dengan dewa Jupiter secara langsung. Tidak sampai di situ, sang kaisar mulai mengenakan pakaian layaknya dewa-dewa Romawi di depan publik. Kadang dia berpenampilan seperti Hercules, Merkurius, Venus, dan Apollo, tergantung suasana hatinya. Pada suatu ketika, Caligula berpesan pada Dewan Kekaisaran bahwa dia akan meninggalkan Romawi dan pindah ke Mesir, di mana dia akan disembah sebagai Tuhan. Seiring berjalannya waktu, para petinggi kekaisaran merasa muak dengan perilaku Caligula. Mereka ingin menyingkirkan kaisar dari tahtanya. Alhasil, Cassius Chaerea, seorang prajurit dari Garda Praetoria, mulai menyusun siasat untuk membunuh Caligula. Sebelum dibunuh, Caligula baru saja tiba di kota Romawi, tepatnya pada 24 Januari tahun 41 Masehi, setelah perjalanan dari Gaul Perancis. Ketika ia sedang bersama para pengawalnya, sejumlah pengawal mendadak menyerang Caligula dan menikamnya beramai-ramai. Caligula ditusuk sebanyak 30 kali oleh sejumlah prajurit, hingga sang kaisar jatuh ke lantai dan meninggal tidak lama kemudian. Jasadnya kemudian dimasukkan ke sebuah lubang galian yang dangkal. Kabarnya, Cassius adalah orang pertama yang menusuk Caligula. Tusukan maut Cassius lalu disusul oleh tusukan dari prajurit lain yang ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Mereka semua muak dengan gaya pemerintahan sang kaisar gila. Tidak hanya Caligula yang dibunuh, istrinya yang bernama Caesonia serta anak perempuannya pun turut dieksekusi. Setelah Caligula wafat, Dewan Kekaisaran memutuskan untuk menghapus namanya dari sejarah Romawi. Patung-patung Caligula dihancurkan, lalu mereka mulai mempertimbangkan nama-nama calon pewaris tahta selanjutnya. Kursi pemerintahan Romawi kuno pun jatuh kepada paman Caligula yang bernama Claudius. Mengetahui kabar pembunuhan sang kaisar, rakyat Romawi pun dibuat geram. Biar bagaimanapun, mayoritas rakyat miskin Romawi saat itu mencintai Caligula karena kebijakan-kebijakan politiknya yang menguntungkan mereka. Jadilah mereka menuntut agar pembunuh kaisar segera diadili. Menanggapi hal ini, Claudius, paman Caligula, yang didaulat sebagai kaisar selanjutnya, menjatuhkan hukuman mati terhadap Cassius dan komplotannya. Para sejarawan berteori kalau perilaku Caligula yang terkesan gila disebabkan oleh epilepsi yang dideritanya. Teori ini didukung oleh fakta
bahwa Caligula sering berbicara pada bulan di malam hari. Masyarakat Romawi zaman dulu percaya kalau epilepsi disebabkan oleh pengaruh bulan. Mungkin Caligula sering berbicara dengan bulan karena dia meminta agar bulan menyembuhkan epilepsinya. Tapi entahlah itu. Sementara pendapat lain mengatakan Caligula menderita hipertiroid, terbukti dari sifat sang kaisar yang sangat temperamental. Ada beberapa fakta menarik lainnya tentang Caligula. Kabarnya, dia adalah kaisar yang sangat menyukai emas dan perhiasan. Caligula senang menaburkan kepingan emas dan benda-benda mewah, yang tentu saja terbuat dari emas. Dia menaburkannya ke tanah, lalu berjalan di atasnya. Dia pun kabarnya senang menghabiskan waktu berjam-jam berkubang di dalam tumpukan emas. Dari beberapa fakta di atas, sudah jelas bahwa Caligula bukan hanya menjadi salah satu kaisar terburuk yang pernah memerintah peradaban Romawi kuno, melainkan juga kaisar tergila yang pernah mereka punya. Benar-benar kaisar yang aneh ya. Menurut kalian, apakah julukan kaisar gila yang diberikan pada Caligula sudah cukup mencerminkan semua perilaku anehnya? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan jika ada yang kurang dalam materi penyampaian saya, silakan teman-teman tulis dan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita baru selanjutnya yang lebih seru.